Kampung Cibitung, jemaat yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Meskipun kita beribadah di siang hari, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kasih dari surga memenuhi Bapa ini. Mari Bapak Ibu, beberapa waktu ke depan kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita memfokuskan perhatian kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku.
kembali Bapa di dalam surga. Buat siang hari ini Tuhan, kalau kami ingin beribadah kepadamu, kami ingin naikkan pujian syukur kehadirat-Mu karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami merasakan sukacita daripada Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan. Kalau kami tinggalkan tempat ini, kami membawa sukacita, berkat Allah mengalir di dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Sucikan tempat ini, sucikan ruangan ini, hati dan pikiran kami Engkau kuduskan dengan kuasa-Mu. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu untuk memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemimpin pujian, baik singer, baik musik, baik kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami dikuatkan oleh melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan keluarga Pasturi yang masih memberikan kami kesempatan untuk belajar melayani Tuhan. Nah, kita akan masuk ke dalam puji-pujian pada saat siang hari ini. Ada Allah yang heran yang memberkati kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Allah yang heran itu juga lah yang akan kita sembah melalui puji-pujian dan penyembahan pada saat siang hari ini. Puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Betapa heranlah, nanti disambung dengan ku tahu roh Allah ada di sini. Mari Bapak Ibu saya undang kita sama-sama berdiri. Kita menaikkan pujian ini.
mungkin tidak disadari bahwa saat ini adalah tepat 5 tahun Bapak Gembala sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita mengenangnya, kita mendoakan juga untuk keluarga pastori agar senantiasa diberikan kekuatan untuk menggembalakan kita jemaat-jemaat yang ada. Dan kesempatan yang spesial ini kita mau minta kesediaan Ibu Gembala untuk memberikan kesaksian atau bahkan pujian. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah ini Ciana, Usimeri, Audrey, Brandon, Maylin. Nah bisa maju ke depan. Puji Tuhan, saya masih ingat ya, puji Tuhan. Kalau kemarin saya di wilayah, saya juga bersaksi ya. Saya katakan Bapak Gembala Oktober ya, tanggal 21 mengenang 5 tahun ya. Kemarin saya nyekar ya saudara, sebagai ucapan ya kami pergi ke Sandiago ya. Puji Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang selalu menyertai saya ya. Kalau saya melayani pekerjaan Tuhan, saya katakan di wilayah, karena di sana sebagai hamba-hamba Tuhan ya, saya mengatakan kepada mereka semua, saya katakan waktu saya melayani tanggal 23 Maret tahun 74 ya, melayani di Cibitung 7 tahun tidak pernah pakai listrik ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya katakan karena Tuhan itu baik. Banyak hal-hal ya, banyak hamba-hamba Tuhan, karena di Jawa Barat, di Bekasi khususnya baru 4 gembala sidang ya. Saya katakan kepada mereka, kalau saya selalu sharing sama Bapak Gembala, saya katakan selalu saya kasih usul, itu urusan saya ya. Saya selalu patuh, taat dan takut kepada Gembala ya. Saya katakan saya berikan itu pun kesaksian kepada hamba-hamba Tuhan di wilayah 7. Kata saya, kalau saya sebagai penasehat MD, saya bertugas di wilayah di tim 5. Saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan, sekarang ibu-ibu hebat ya, luar biasa hebatnya ya, seringkali ya melebihi daripada gembala. Saya katakan harus ada pembenahan di wilayah-wilayah, karena Jawa Barat ini 1 sampai 17 ya saudara. Saya katakan harus ada batas-batas kerja supaya sebagai ibu-ibu gembala juga ya, jangan melebihi Bapak Gembala, karena Bapak Gembala itu adalah pemimpin yang di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Begitulah kalau kami melayani pekerjaan Tuhan sampai hari ini, saya katakan bukan kuat dan gagah saya ya, semata-mata semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata. Kalau kami boleh ada hari ini, semua ini karena Tuhan ya. Walaupun Bapak Gembala sudah 5 tahun meninggalkan kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, baik anak cucu kami ya sudah besar. Kami tahu semua ini karena
kebaikan Tuhan. Dukung terus di dalam doa supaya saya tetap ya sehat, kuat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kami akan menyanyi pujian kami. Dalam segala susahku selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata. Badai kamu dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sabar kita dalam segala susahku, selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Satu kali lagi. Tuhan Yesus setia. Dia sabar kita dalam segala susahku, selalu menghiburku, yang mengerti rasa tetesan air waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, kesaksian yang menguatkan kita semua. Puji Tuhan, kesaksian yang membuat kita semakin lebih kuat di dalam iman. Bagaimana perjuangan Bapak Gembala, Ibu Gembala dalam perintisan tadi tahun 74 ya Tante ya. Jadi sudah mau 49 tahun, sedikit lagi 50 tahun. Biarlah kami juga boleh mendapatkan berkat-berkat yang Bapak Ibu Gembala sudah rintis
Dan kita yang menjadi anak didiknya, kita boleh menjadikan keluarga hamba Tuhan ini menjadi contoh bahkan teladan untuk kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus selalu berkati tante, kita bantu doa supaya senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengembalakan kami domba-domba yang ada. Bapak Gembala boleh mendahului kita bertemu dengan Bapa Surga, sudah punya rumah di dalam surga. Tapi satu waktu ada pertemuan di udara, kita berkumpul lagi bersama-sama memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita sambung pujian ini. Ada pertemuan di udara, nanti disambung dengan kalau sangka kalah, kalau budi sangka kalah. Saya jemput kita sama-sama berdiri kembali. Satu waktu kita akan ada di sana bertemu dengan Tuhan.
dapat mahkota yang indah. Amin Bapak Ibu. Semangat terus iring Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sudah menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kita lebih fokus lagi Bapak Ibu. Kita memberikan perhatian kita seutuhnya kepada firman Allah. Firman Allah yang akan memberkati kehidupan kita, menguatkan hati rohani kita, bahkan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan dalam hidup kita. Kita akan pujian di saat engkau susah, Yesus yang hidup selalu. Yesus
Pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Luahkan pada yang mengasihi, tapi kapannya sudah lepu sapi ada. Namun aku tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku tetap setia, Yesus tetap setia. Namun aku tetap setia, Yesus tetap setia. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi komitmen kami Tuhan sebagai umat percaya. Meskipun ya Tuhan tidak ada harapan ya Tuhan yang ditawarkan dunia ini, meskipun tidak ada kami melihat sesuatu yang bisa kami andalkan di dalam dunia itu, kami tidak khawatir, kami tidak gentar Tuhan, karena kami tahu Tuhan harapan kami hanya ada di dalam Yesus. Yesus yang memberikan kami hidup, Yesus yang akan memelihara kami Tuhan. Biarlah dunia ini berlalu di dalam kebinasaan Tuhan, dunia ini semakin berjalan kepada kebinasaan Tuhan, tapi kami orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan, kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Didiklah kami Tuhan supaya kami semakin takut akan Engkau, semakin tekun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang sebentar akan dibentangkan ya Tuhan, biarlah menjadi kekuatan baru bagi hati kami Tuhan. Membimbing kami ya Tuhan, untuk selalu kami dekat dengan Engkau, untuk kami selalu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan sampai kepada kesudahan zaman, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kepada firman Allah. Biar Allah Kudus yang menaungi kehidupannya, menyelubungi kehidupannya Tuhan, supaya kuasa Allah terpancar dari kehidupannya, sehingga firman Tuhan pada saat siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kami jemaat yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau memberikan korban persembahan besar kecil yang kami persembahkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Ajar kami untuk memberi dengan ketulusan hati ya Tuhan, karena begitu banyak yang sudah kami kecap sebagai kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Ajar kami untuk senang berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kami rindu apa yang mau kami tabur ini Tuhan berguna dan bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Acara selanjutnya tetap kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Berkati sertai bimbing sampai kepada penamatan ibadah ini ya Bapa. Terpuji nama Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian. Hendaklah masing-masing memberi.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini ramai sekali. Puji Tuhan ya. Tuhan berkati kita semua pagi menjelang siang hari ini. Kembali lagi saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang beri kesempatan saya untuk melayani sampai ke sesi kedua pada ibadah siang hari ini. Puji Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan? Sudah diberkati oleh Tuhan? Puji Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan angkat tangannya. Ada yang gak angkat tangan sini? Kalau ada yang gak angkat tangan, saya turun sebenarnya. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Tidak terasa sudah 5 tahun ya, Bapak Gembala Tuhan sudah panggil. Dan puji Tuhan, ya memang tugas tidak mudah yang diteruskan oleh Ibu Gembala di tengah-tengah melayani pekerjaan Tuhan. Tentu doa kita biar terus sehat, amin, sehat selalu saudara-saudara, apalagi sekarang dengan tugas dan tanggung jawab di organisasi. Tentu kita berdoa supaya Ibu Gembala sehat selalu, amin. 5 tahun sudah Bapak Gembala mendahului kita. Ada yang suka bilang begini, berarti memang 2017 kemarin ketika Tuhan memanggil Bapak Gembala, Om Pangemanan, berarti rumahnya sudah selesai, gitu kan? Iya kan? Berarti kita ini belum selesai, ya kan? Butuh material lagi di sana untuk supaya rumah kita selesai. Nah, materialnya apa? Mari kita akan dengar firman Tuhan nanti ya. Nah, saudara-saudara, lagu tadi bilang kalau bunyi. Coba lagu saya, kita nyanyi dengan agak apa saudara ya, dengan hati lah ya, tapi dengan penyembahannya. Coba. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, puji Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, bukan jangan sampai tetangga kita yang namanya dipanggil, nama kita pun juga ada di sana. Mari bilang amin. Haleluya. Baik, mari kita untuk supaya kita sampai nama kita dipanggil pada saat sangkakala berbunyi, mari kita dengar firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-16. Mari kita membaca ayat ini. Injil Lukas pasal yang ke-16. Kita akan mulai baca ayat ini, saudara. Haleluya. Lukas 16 ayat 10, kita akan mulai baca ayat ini. Mari saudara, saya jemput kita berdiri semua. Saya ingin kita terlibat dalam pembacaan firman Tuhan ini. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saya baca sekali lagi ayat ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam ayat yang lain firman Tuhan berkata, siapa yang setia kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan dia kepada hal-hal yang besar. Mari bilang amin. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sampai pada saat sangkakala dibunyikan dan lagu tadi berkata, namaku dipanggil, namaku ada di sana. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya nama kita ada pada saat sangkakala berbunyi. Nah, dari ayat ini mengangkat satu kata di sana, saudara, yaitu setia. Barang siapa setia, barang siapa setia. Ada banyak orang menganggap setia itu hal yang sepele. Tapi padahal setia itu ketika kita menekuninya dengan konsisten, maka kesetiaan kita itu pasti akan membuahkan hasil. Betul atau benar? Tapi ada banyak dari kita mungkin karena karakter atau karena culture, saudara, atau karena kebiasaan, ada banyak orang tidak tahan atau tidak kuat di dalam soal kesetiaan. Nah, saudara, betapa kesetiaan itu sangat penting dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, kesetiaan itu penting bagi kita. Menurut Alkitab, definisi setia itu bicara tentang ketaatan. Amin. Sekali lagi, Alkitab berkata bahwa definisi kesetiaan itu adalah ketaatan. 1 Timotius 4 ayat 8. Coba kita baca ayat ini. Saya minta bantuan operator multimedia. 1 Timotius 4. Ya. Baik, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Sekali lagi, ibadah, latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena ibadah itu mengandung janji. Kenapa saudara ibadah itu mengandung janji? Karena ada dua pribadi yang dilibatkan di sana, antara kita manusia dengan sang pemilik hidup kita ini, yaitu Tuhan itu sendiri. Amin. Haleluya. Ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang, ya, dan yang akan datang. Tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan, sampai kepada kehidupan di mana Tuhan mengizinkan kita berada di dalam dunia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan tadi bahwa kesetiaan itu, setia itu menurut Alkitab adalah bicara tentang ketaatan. Nah, untuk sampai di mana kita dapat menikmati janji yang Tuhan, yang firman Tuhan katakan ini mengandung janji untuk baik hidup ini dan yang akan datang, saudara, adalah bagaimana kita menjadikan hidup kita ini setia di dalam segala sesuatu. Mengapa kita harus setia, saudara?
Saya punya catatan di sini. Setia itu yang pertama, dia tidak ingkar janji. Haleluya. Dia tidak ingkar janji. Amin. Haleluya. Kalau saudara, kalau kita berjanji, memang supaya kita dihargai, kita harus tepati janji. Betul kan? Betul atau betul? Ya. Kalau saudara berjanji mau melayani Tuhan, walaupun kadang-kadang 1 tahun 1 kali dapat jadwal, tetap setia. Haleluya. Jangan sampai, aduh ibu gembala sudah gak pakai saya, ya udah saya pindah gereja aja lah. Setialah. Sekali lagi bahwa setia yang pertama adalah definisi kesetiaan menurut catatan saya di sini saudara adalah dia tidak ingkar janji. Amin. Amin. Siapa yang suka ingkar janji di sini? Gak usah ngaku sih itu saudara ya. Nanti ketemu saya di luar, saya tumpangin tangan. Ya. Apalagi kalau kita janji kepada Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita janji kepada Tuhan, kan ada ayat bilang begini, lebih baik engkau tidak bernasar daripada engkau tapi engkau tidak menasar. Haleluya. Tapi pagi ini jangan janji sama saya tuntut saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi, orang yang setia adalah yang pertama, dia tidak ingkar janji. Yang kedua, saudara, adalah dia memiliki prinsip. Mari bilang amin dulu. Haleluya. Ya. Dia punya prinsip. Sekalipun istri saya tambah hari, tiap hari tambah 5 kilogram, dia tetap cantik. Cinta yang tak perlu. Ada satu lagu rohani, saya kurang hafal saudara. Lagunya begini: cinta yang tak pernah berujung. Saya menurut lagu itu senang saudara. Cinta yang tak pernah pudar, artinya cinta kepada Tuhan. Hari-hari ini kita perlu tambah lagi cinta kita dengan Tuhan. Amin. Saudara, betul saudara ya, kita perlu tambah lagi cinta kita dengan Tuhan. Sekali lagi, yang kedua adalah orang yang setia adalah orang yang memiliki prinsip. Yang ketiga, orang yang setia itu jujur. Tahu jujur saudara? Lawan jujur apa? Hah? Lawan jujur apa? Ya tidak jujur. Betul kan? Ya toh. Gak usah jauh-jauh lah, gak usah lawan kata dari tidak apa jujur adalah tidak jujur. Betul atau betul? Ya. Haleluya. Yang keempat, saudaraku sekalian, adalah orang yang setia adalah orang yang memiliki hati yang lurus. Memiliki hati yang apa? Lurus. Emang ada yang bengkok? Ada ya? Hah? Ada sih, ada memang. Ada yang hatinya bengkok. Ayo benar. Hatinya bengkok. Tapi kalau dia bengkok, nggak tahu bengkoknya gimana. Ya. Ya. Haleluya. 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 Nah, saudara, untuk memiliki hal-hal yang demikian, yang saya katakan tadi, yang pertama, tidak ingkar janji, memiliki prinsip, dia jujur, memiliki hati yang lurus, saudara. Apa yang harus dimiliki dalam hidup kita? Yang pertama, saudara sekalian, adalah hati kita ini adalah hati yang terus melekat dengan Tuhan.
baca Wahyu dulu saudara-saudara. Saya bergeser ke kitab Wahyu. Haleluya. Kitab Wahyu pasal yang Kitab Wahyu pasal yang kedua. Mari kita baca ayat ini. Saya baca dari ayat yang pertama, kitab Wahyu. Demikian kata firman Tuhan. Tuliskanlah kepada jemaat malaikat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Perhatikan ayat kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, ini penting saudara. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat ini saudara menceritakan keadaan jemaat mula-mula, yaitu jemaat Efesus. Bagaimana Tuhan tadinya sangat mengapresiasi kehidupan mereka. Perhatikan saudaraku sekalian, ya. Ayat yang ketiga, bagaimana Tuhan mengapresiasi. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka, dan seterusnya saudaraku sekalian. Dan ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini kan sebuah apresiasi. Begitu luar biasanya mereka, yang begitu kuat, bahkan saudaraku sekalian, mungkin bagi mereka pada waktu itu Tuhan adalah segala-galanya. Tapi ayat 4 di sana Tuhan katakan begini, namun aku demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Hasrat dan cinta mereka mulai lumpuh. Memang prakteknya saudaraku sekalian, Tuhan mengapresiasi praktek mereka. Mereka sabar. Tetapi saudaraku sekalian, tidak hanya sampai di situ saja kehidupan iman kita. Saudara, saya boleh tanya, ada yang punya pengalaman cinta mula-mula nggak dengan Tuhan? Kira-kira bagaimana si pengalaman cinta mula-mula? Oh, saya waktu cinta mula-mula dengan Tuhan, makanan apa saja saya embat. Apa kira-kira coba? Wah, luar biasa. Selalu rindu menyenangkan Tuhan. Pengalaman cinta mula-mula dengan Tuhan itu luar biasa. Betul atau betul? Ada bapak-bapak pengalaman cinta mula-mulanya dengan Tuhan luar biasa. Saking dia punya punya hati yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Ketika mau ibadah saudara sekalian, istrinya lama-lama dandan, dia tinggal. Iya kan? Lama kali kau. Ini sudah jam berapa? Istrinya bilang, udah nanti doa firman Tuhan baru kita masuk. Iya kan? Orang yang punya pengalaman cinta mula-mula dengan Tuhan itu luar biasa, saudara ya.
sekalipun hujan, dia terjang. Betul kan? Ya, biarpun panas nggak pakai helm, sudah habis rambutnya pun pula, ya, tetap dia datang ibadah karena cintanya begitu kuat dengan Tuhan. Ya, itu yang namanya kasih yang haleluya. Ada lagi saudara, ada orang yang cinta mula-mula dengan Tuhan luar biasa. Istrinya kasih persembahan 10.000, dia 1 juta. Ada nggak di sini? Dia tanya, "Mah, persembahannya berapa?" 10.000. Berapa? Tuhan baik buat kita. Tuhan sudah berkati usaha kita. Di sini suaminya tanya, "Berapa mama kasih?" 10.000. Pelit amat sih mah. Ini 1 juta buat Tuhan. Itu cinta mula. Saya berharap, tentu harapan kita semua adalah cinta mula-mula kita dengan Tuhan tidak pernah luntur. Amin, saudara. Kalau cinta mula-mula kasih 1 juta, sekarang harus lebih meningkat 5 juta. Haleluya. Haleluya. Ya. Ada yang berani enggak ya? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi, melekat dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, coba kita baca ayat ini. Ini ayat yang ayat 14 berkata begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama. Amin. Haleluya. Sungguh yang hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Orang yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan, lihat kata firman Tuhan, dia melekat dengan Tuhan, dia tidak mau jauh-jauh dengan Tuhan, hatinya melekat dengan Tuhan. Cinta dan hasratnya kepada Tuhan semakin bertambah. Haleluya. Haleluya. Kata Tuhan, aku akan meluputkan dan membentenginya, dan biarlah ini tergenapi dalam hidup kita. Tergenapi dalam pribadi, tergenapi dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, tergenapi di dalam apapun yang kita Itu sebabnya jemaat yang saya kasih dengan Tuhan, kalau kita kembali ke Wahyu tadi, bagaimana Tuhan tadinya mengapresiasi jemaat Efesus, tapi mereka meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Nah, jemaat GPDI Gria 50 Metlan Tambun, milikilah kesetiaan kepada Tuhan. Karena dengan kesetiaan kepada Tuhan, kita akan sampai di mana ketika sangkakala berbunyi, nama kita pun juga ada di sana. Amin. Haleluya. Haleluya. Amsal pasal 20. Mari kita baca ini. Amsal 20 ayat yang ke-6. Mari Bapak Operator. Gitu. Amsal 20 ayat 6. Mari kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Banyak orang menyebut dirinya baik-baik, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya bilang haleluya. Banyak orang menyebut baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukan? Mana kita mau pilih? Kita disebut orang yang baik apa orang yang setia? Sulit memilih, betul? Tapi kita harus memilih. Betul atau betul? Ya. Firman Tuhan betul. Banyak orang menyebut diri baik hati. Bukan berarti baik hati itu juga tidak bagus. Perlu juga. Ya. Tapi kan di luar sana banyak yang umbar, saya baik. Tapi ketika dia memiliki kesetiaan, karena kesetiaan itu nilainya sampai kepada kekekalan. Amin. Haleluya. Sekali lagi, kesetiaan itu nilainya sampai pada kekekalan. Luar biasa hati ini. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Pasti A. Walaupun memang butuh proses. Biarlah kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menemukan kita sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Banyak tokoh Alkitab, saudara-saudara, di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki pribadi yang setia. Ada banyak dari mereka yang sampai surga sekalian akhir hidup mereka setia. Bahkan Yesus sendiri pun dikatakan dia setia sampai mati. Mari kita mau setia dengan Tuhan, saudara. Karena kesetiaan itu seperti saya katakan tadi, sampai kepada kekekalan. Matius 25, kita baca ayat ini. Haleluya, puji Tuhan. Matius 25 ayat 14, saya mulai baca ini. Matius 25 ayat 14 berkata begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ini Tuhan ini, saudara ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya. Sampai di mana saya baca? Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu,
Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, saya percaya ketika saudara baca cerita ini, saudara tahu bagaimana Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga. Yang seorang dipercayakan berapa talenta? 5 talenta. Yang seorang dipercayakan 2 talenta. Yang satu hanya 1. Tapi dari 3 orang ini, Alkitab menceritakan di sini 2 orang dengan kesetiaannya. Maka apapun yang dipercayakan, diberikan tanggung jawab kepada mereka. Alkitab mencatat di sini tanggung jawab dan kesetiaan yang diberikan kepada mereka, mereka kerjakan dengan baik, dan hasilnya pun juga berlipat. Apa yang membuat mereka dapat melakukan hal yang demikian, saudara? Dari orang yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta. Poinnya di sini adalah bagaimana mereka setia. Amin. Mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuannya. Dan Tuhan di sini adalah bicara tentang Yesus itu sendiri yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk setiap hidup kita ini belajar setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi cerita ini memberikan sebuah gambaran yang baik buat saya dan saudara. Setialah dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan seperti saya katakan tadi, saudara, bahwa kesetiaan itu nilainya sampai kepada kekekalan. Sampai pada percayalah, saudara. Saudara setia melayani Tuhan, saudara setia beribadah kepada Tuhan, semua ada hasilnya. Amin. Bukankah Tuhan berjanji, kalau engkau setia, maka aku akan memberkati engkau. Amin. Bukankah Tuhan berjanji, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Haleluya. Amin. Yang Tuhan mau kepada kita apa? Setia. Tidak ada yang lain. Nah, untuk itu setia, sekali lagi butuh kita meletakkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini hatiku. Ini hati. Jemaat Efesus tadinya diapresiasi, tapi karena mereka kehilangan cinta mula-mula, mereka kehilangan kesempatan. Itu sebabnya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita setia dengan Tuhan.
Ada banyak hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kita dapat menikmati setiap berkat-berkat daripada Tuhan. Inilah waktunya Tuhan. Inilah kairosnya Tuhan, saudara, buat saya dan saudara. Tahun 2022 sebentar lagi akan selesai. Dan biarlah tahun 2022 ini, di akhir tahun ini, sampai kita menyelesaikan tahun ini, kita mau tambah setia dengan Tuhan. Amin. Setialah dengan Tuhan. Sekali lagi, kita mau kunci tahun ini dengan kita mau setia dengan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau hidup kita ini benar-benar menjadi berkat dimanapun berada. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menyuruh 12 orang mengintai tanah Kanaan, saudara, itu tidak mudah. 40 hari, ya, Tuhan berkata kepada Musa, 40 hari mereka harus mengintai tanah perjanjian. Ya. Dan saudara, mereka lakukan dengan setia. Walaupun memang dari 12 orang yang disuruh itu hasilnya berbeda. Tapi saudara perhatikan, ada 2 orang. Saudara, mereka tahu ini bukan tentang diri mereka. Ini bukan tentang Yosua dan Kaleb dan teman-temannya yang mengintai. Ini cerita bukan tentang Musa dan Harun, tetapi ini bicara tentang Tuhan yang mau bekerja dalam hidup bangsa pilihan Tuhan. Secara khusus Tuhan mau bekerja dalam hidup Yosua dan Kaleb. 40 hari, saudara sekalian, Musa berkata, pergi lihatlah apakah negeri itu baik, bagaimana penduduknya, saudara. Dan bawalah hasil sedikit hasil dari negeri itu, bawalah pulang. Dan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Yosua dan Kaleb untuk berkata kepada Yosua, kepada Musa, bahwa jangan kami, suruh saja orang lain, atau bukan waktunya. Tapi mereka tahu bahwa ini cerita, ini bicara tentang Tuhan, ini bicara tentang hati Tuhan kepada mereka. Dan mereka lakukan dengan baik. Ada tantangan? Ada. Saudara. Ada intimidasi? Ada. Di tengah-tengah mereka mau menunjukkan kesetiaan mereka bukan hanya kepada Musa, tetapi kepada Tuhan pun ada tantangan, ada intimidasi. Yang 10 orang berkata apa? Tidak mungkin. Lebih baik kita pulang. Kita mau mati di sana. Tetapi apa kata Yosua dan Kaleb? Tuhan mereka sudah meninggalkan mereka. Mari bilang amin. Haleluya. 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 Tuhan mereka sudah meninggalkan mereka. Dan dengan iman Yosua dan Kaleb berkata, negeri itu Tuhan berikan kepada kita. Karena mereka tahu ini tentang Tuhan yang telah membawa mereka dari Mesir ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan mereka tahu Tuhan tidak pernah salah. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah keliru. Amin. Dan mereka lakukan. Bilangan pasal 14 menceritakan di sana bagaimana mereka harus berhadapan dengan 10 orang yang memberikan informasi yang berbeda. Tetapi mereka berkata, percaya, jangan takut. Haleluya. Saudara, poin selanjutnya yang saya ingin katakan kepada kita pagi hari ini. Saudara, setia itu, sekali lagi, walaupun ada tantangan, walaupun ada hambatan di depan, tetapi setia itu kita mampu berkata, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan ada di pihak kita. Sekali lagi, jemaat GPDI Gria 50 Tambun Cibitung, mari kita setia dengan Tuhan. Jangan pernah terjadi iman kita mundur di hadapan Tuhan. Amin.
Jangan sampai terjadi kesetiaan kita luntur di hadapan Tuhan. Ingat, banyak tantangan. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, perkataan firman Tuhan, Yesua dan Kaleb, mereka mengingat dan melihat perkataan Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan Musa, tapi perkataan Tuhan, dan itu yang mereka pegang. Dan mereka tahu Tuhan tidak pernah berdusta. Haleluya. Bagi keluarga kita, bagi hidup kita, sekali lagi Tuhan mau membawa kita untuk kita dapat melihat perkara-perkara yang besar. Saya mau tutup sekarang. Setialah dengan Tuhan, karena Tuhan menjanjikan hal-hal yang besar, menyediakan hal-hal yang besar buat saya dan saudara. Kapan itu akan kita alami, nikmati, saudaraku sekalian? Dengan iman kita berkata, hari ini pun juga Tuhan membuka buat saya dan saudara untuk kita nikmati. Amin. Setialah dengan Tuhan. Sekali lagi, setialah dengan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, baik dahulu, sekarang, sampai. Mari kita berdiri semua. Tuhan berkati. Mari kita menyanyi satu pujian yang berkata, setia, setialah. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setia, setia. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, haleluya. Seperti Tuhan Yesus. Oh, setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya, untuk kasih setianya? Setia, setia, setialah, setialah sampai. Haleluya. Sekali lagi semua nyanyi. Oh, setia, setia. Haleluya. Setia sampai mati. Ini komitmen kami Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Setialah sampai mati. Amin. Oh, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setia, setialah. Setialah sampai mati. Siang hari ini kita mau komitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya mau jadi suami yang setia. Saya mau jadi istri yang setia. Saya mau jadi anak yang setia. Tuhan, saya mau jadi jemaat yang setia. Saya mau jadi umat-Mu yang setia kepada-Mu Tuhan. 5 tahun sudah Bapak Gembala di tempat ini sudah meninggalkan kita semua. Dia setia sampai Tuhan memanggil. Mari kita mau teladani kesetiaan. Bahkan lagu ini berkata, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Kita mau berkata, Tuhan, ini komitmenku, ini janjiku kepadamu.
Aku mau setia kepadamu Tuhan. Biar cintaku semakin terus bertambah kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi pujian ini, setia-setialah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, setia-setialah. Mari angkat tanganmu kepada Dia. Setialah sampai mati. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Setialah sampai mati. Dengan setialah Tuhan kami membalas akan kasih-Mu. Tuhan, Tuhan, haleluya. Dengan apa kami membalas akan kasih-Mu Tuhan. Kami setia kepada Engkau Tuhan. Setia. Sekali lagi semua. Setia, setia. Setia, setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setialah sampai mati. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Terima kasih Tuhan. Apakah balasan-Mu Tuhan? Apakah balasan kita? Tuhan mau kita setia dengan Dia. Haleluya. Setia, setialah sampai mati. Terima kasih banyak Tuhan. Dengan apa kami akan membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami? Kami tidak dapat membalas semua yang Tuhan berikan selain kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu nilai kesetiaan itu sampai kepada kekekalan. Dan biarlah Tuhan kami mau terus lagi menambahkan iman kami dengan kesetiaan dan ketekunan, bahkan ketaatan kepada Tuhan. Terlebih dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Bawalah hati kami Tuhan. Didiklah setiap hidup kami Tuhan setiap hari. Untuk kami terus mengasihi Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami percaya. Biar firman-Mu siang hari ini termeterai dan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau setia dengan Engkau. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang setia. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Janji-Mu Engkau tidak pernah ingkari. Engkau selalu menepatinya Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua bilang amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada pendeta Bunda Marika. Dari semua berkati. Dan selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita sangat satu pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Segalanya
Dan di tengah-tengah kita ada kabar sukacita di mana Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi usia daripada beberapa jemaat ini. Yang pertama saya bacakan Ibu Poniati tanggal 17 Oktober, ada Bapak Yesu Broto tanggal 18 Oktober, ada Adik Yolanda GP Wikamta 18 Oktober, ada Adik Audrey Giraldo Pangemanat tanggal 21 Oktober, ada Koko Teren, mana dia? Oh, udah pulang ya? Koko Teren N. Ishak tanggal 22 Oktober, dan ada Ibu Mutiara Sari di tanggal 23 Oktober. Kita bawa dalam doa untuk kekasih-kekasih kita ini yang berulang tahun, supaya senantiasa diberikan kesehatan, semakin hari semakin diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mewakili pastori dan jemaat yang ada, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan selanjutnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Donald Maringka yang sudah memberkati jemaat GPD Gereja 50 dengan pelayanan kefirman Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati, baik kesehatan, pelayanan, keluarga, semua hal yang perjuangkan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tamatkan ibadah kita pada siang hari ini. Nanti di akhir pujian kami minta sediaan Bapak-Bapak berjuang terus sampai Tuhan kembali. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih di akhir ibadah kami pada sesi yang kedua ini Tuhan. Kami berkata kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan telah bekerja dengan luar biasa. Kami percaya dalam ibadah di tempat ini, baik ibadah sesi pertama dan sesi kedua, ada lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi buat kami semua Tuhan. Dan kami percaya kami boleh menangkap setiap pesan Tuhan dengan baik. Tuhan, kami mau setia sampai selama-lamanya Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami berdoa mereka yang Tuhan berikan umur yang bertambah. Tuhan, kami berdoa buat kekasih kami ini Tuhan. Doa kami biar berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Tuhan sehat-sehatkan mereka, berkati secara pribadi, berkati secara dalam rumah tangga keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan terjadi, tergenapi dalam hidup mereka yang berulang tahun. Terima kasih banyak Tuhan. Doa kami juga buat Ibu Gembala di tempat ini. Mari Tuhan,
Biar Engkau sehat-sehatkan Ibu Gembala kami ini Tuhan. Tubuh jiwa rohnya terpelihara secara sempurna Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai gembala sidang, kami percaya ada kekuatan ekstra dari Tuhan setiap saat menjadi bagian dari Ibu Gembala kami ini Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, mulai dari majelis jemaat yang ada sampai kepada sudut sidang jemaat Tuhan. Biar mereka tetap dapat mensupport Ibu Gembala ini Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati pelayanan di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau lihat setiap jemaat-jemaat yang menghadapi begitu banyak pergumulan hidup. Kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menjadi jawaban kami semua. Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi setiap pergumulan sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan kami boleh berkata, Tuhan tidak pernah terlambat dalam pertolongan buat kami semua, buat seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun yang menjadi kebutuhan keperluan mereka, Tuhan berkati. Dalam rumah tangga Tuhan berkati. Dalam segala usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Dan doa kami juga, apa yang dikerjakan oleh sidang jemaat Tuhan, semua dibuat Tuhan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayan di tempat ini Tuhan. GPD Kria 50 Tambun Cibitung. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati terus pelayan di tempat ini. Tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru Bapa. Setiap program kerja dari pelayanan di tempat ini, mari Tuhan memberkati. Tuhan mendahuluinya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Berkati Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan juga Tuhan Yesus Kabupaten Bekasi ini Tuhan. Doa kami Bapa, biar ada terjadi kebangkitan kebangunan rohani yang besar di Kabupaten Bekasi ini dalam nama Yesus. Setiap wilayah, setiap daerah yang ada di Kabupaten Bekasi ini dilawat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dengan iman kami berkata, akan terjadi di mana setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Tolong dan berkati pemerintah dan bangsa kami Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Apabila kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, sebagaimana Tuhan menyertai kami tiba di tempat ini, kami pulang juga dalam pemeliharaan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kami. Hidup kami hanya serahkan dalam tanggung jawab Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada siang ini mengucap syukur. Berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami siang ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Jemaat Tuhan, pulanglah dan bawalah anugerah dan berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Kekuatan sukacita penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang pada kalian berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Surga.